Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina istajabu lillahi wa rasulih. Dan orang-orang yang memperkenankan kepada Allah dan Rasulnya min ba'di ma asabahumul qarhu, setelah apa yang menimpa mereka luka pada perang Uhud, lillazina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim, bagi orang-orang yang berbuat baik di antara mereka dengan syarat mereka bertakwa, maka mereka mendapatkan ajrun azim, pahala yang besar. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 172. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan, serta anak soleh dan soleha yang kami banggakan, yang masih berada di lolong ridho surga, yang masih berada di lolong yang kami muliakan. Alhamdulillah Bapak Ibu, ya, kita selalu bersyukur, ya, jangan pernah kita tidak bersyukur, karena kebahagiaan itu memang didapat dari hati yang bersyukur Bapak Ibu. Sekaya apapun orang, sehat apapun orang, tinggi jabatannya, kalau dia tidak bersyukur ya tidak akan bahagia Bapak Ibu. Maka kalau ada orang yang tidak bahagia, koreksi dirinya. Tandanya tidak bersyukur atau tidaknya kurang bersyukur. Yang bersyukur itu orang yang ridho dengan apapun yang menimpanya, apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia yakin itu atas izin Allah. Maka pilihannya, selain dia mencari solusi, yang pertama dia harus ridho dulu. Ketika kita ridho, kita bersyukur, kita tenang. Ketika kita tenang, insya Allah jalan keluar akan muncul dengan sendirinya. Bapak Ibu yang kami muliakan, ya, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surat Ali Imran ayat 172. Ayat ini masih sambungan dari ayat sebelumnya, di mana ayat sebelumnya cerita perang Uhud, mana ada sahabat yang meninggal, yang gugur. Kemudian orang-orang munafik mengatakan kalau tidak ikut perang mereka akan selamat, akan hidup. Kemudian Allah bantah, mereka memang meninggalkan dunia, tapi tetap dalam posisi hidup. Mereka bahagia, mereka mendapatkan rezeki di sisi Allah. Kemudian di ayat 171-nya Allah mengatakan mereka itu bergembira dengan nikmat dari Allah dan karunia. Dan Allah katakan siapa yang tidak menyia-nyiakan pahala dari Allah, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan pahala untuk mereka. Jadi kita lihat di 172-nya lagi Bapak Ibu, Allah ingatkan kita peristiwa ini yang untuk menjadi iktibar pelajaran bagi kita. Alladzina istajabu lillahi wa rasulih, orang-orang yang memperkenankan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Perhatikan redaksinya Bapak Ibu, ini orang-orang istimewa itu orang-orang yang mengerjakan apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasul perintahkan, apa yang Allah dan Rasul perintahkan mereka kerjakan. Mereka tidak lihat keadaan mereka, karena Allah mengatakan di sini mimba dima asabahumul qarhu, setelah apa yang menimpa mereka di perang Uhud berupa luka-luka. Di sahabat-sahabat yang setelah perang Uhud
yang mereka luka. Kemudian Rasulullah mendapat informasi ya kafir itu menyerang kembali, kita perang lagi kata Rasulullah. Mereka yang luka-luka, yang tengkak-tengkak, yang patah-patah itu langsung berdiri dan ikut pasukan Rasulullah. Inilah orang-orang pilihan yang Rasulullah gambarkan Bapak Ibu. Kita alhamdulillah tidak perang Bapak Ibu, Rasulullah tidak ada di sisi kita, tapi ajaran Rasulullah ada di sisi kita. Maka ketika ada ajaran Allah dan Rasulullah di sisi kita dan ada peluang lain kita untuk mengelak, kita jangan sampai mengelak. Peluang lain untuk mengelak di sini, dia sakit, sakit ya Rasulullah. Tidak, mereka bangkit. Allah sebutkan di sini asabahumul qarhu, setelah mereka ditimpa luka pada perang Uhud. Banyak kita lihat Bapak Ibu ketika santai-santai, ketika tidak ada kegiatan, mereka 5 waktu berjamaah di masjid. Tapi ketika ada kegiatan, ada urusan, panggilan Allah dan Rasul, tunggu dulu. Hayyalal sholah, hayyalal falah. Ketika mereka tidak ada kegiatan, mereka langsung pergi ke masjid. Hayyalal falah, hayyalal salah. Mereka sedang balik, sedang di dapur, sedang letih atau tanggung lu, tari serah. Tipe-tipe seperti ini tidak yang digambarkan dalam Al-Quran. Maka kita rasakan diri kita Bapak Ibu, apakah kita sama dengan sahabat Rasulullah yang membanggakan itu? Yang Allah membanggakan mereka kalau mereka meninggal dunia sebelum mereka masuk surga, mereka akan menikmati nikmat yang besar. Ini harus menjadi catatan kita Bapak Ibu. Apakah kita benar-benar mengamalkan ajaran Rasulullah apapun situasinya? Tapi kalau situasi tertentu kita mengamalkan, itu belum lagi yang bertakwa. Nah, Allah mengatakan lilladzina ahsanu minhum, bagi orang-orang berbuat baik di antara mereka, di antara kita ini yang benar-benar taat Allah dan taat Rasul dalam keadaan apapun. Ketika lancar bisnisnya, dia betul-betul ikut cara Allah. Ketika bisnisnya bermasalah, dia mulai lupa cara Allah, dia mulai ambil pinjaman yang berbau riba. Orang seperti ini bukan orang yang digambarkan dalam Al-Quran ini. Dan kemudian Allah mengatakan ahsanu minhum wattaqau ajrun azima. Orang-orang yang tetap istiqomah kepada Allah dan Rasulnya dan tidak melihat keadaan, Allah mengatakan wattaqau ajrun azima. Mereka dipastikan orang bertakwa dan mereka dipastikan mendapatkan pahala yang besar. Jadi Bapak Ibu, kita tidak tahu kapan Allah panggil kita. Sepakatlah kita mulai sekarang sampai kita tinggalkan dunia ini, kita sami'na wa ta'na dengan Allah dan Rasulnya, tidak melihat keadaan. Sedang tipu orang salon 3 juta miap-miap kah? Anda bawa 3 juta miap, terus sudah zuhur salat di miap, ambo salat berdua dulu, baru di miap. Sudah berdua lagi miap 3 juta, batal dua. Amalkan tak ayat? Kalau dia makan dia bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.